Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Zakat, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya bakalan sharing mengenai kelas zakat yang ke-9, mengenai review bab 5, daftar pustaka dan lampiran. Ya mungkin hal ini yang biasanya sobat ini agak acuh seperti ini. Padahal ini adalah hal yang cukup penting juga dalam penulisan karya ilmiah. Seperti itu sobat. Namun sebelumnya, silakan sobat tonton video kelas zakat yang sebelum-sebelumnya, biar belajarnya sobat itu urut dan runtut, dan tahu alur pemikiran pembelajaran dari kelas zakat ini. Langsung saja sob. Bab 5 biasanya adalah bab terakhir dalam karya ilmiah. Bab 5 pada umumnya berisi kesimpulan dan saran. Kembali, tidak menutup kemungkinan bab 5 ini bukanlah akhir. Biasanya ada juga yang bab 6. Silahkan sobat buka lagi mengenai buku panduan suatu lomba atau kompetisi. Tapi ingat, dalam menyimpulkan dan memberikan saran, sobat tidak bisa sembarangan. Tidak bisa barbar, langsung nulis saja tanpa adanya dasar. Karena bab 5 juga masuk ke dalam kriteria penilaian. Kembali lagi silakan baca buku panduan, bahwasanya bab 5 juga masuk ke kriteria penilaian. Ini adalah contoh bab 5 pada bagian penutup dan saran, karena pada umumnya adalah penutup dan saran. Bab penutup itu terdiri dari kesimpulan dan saran. Seperti itu. Jadi kesimpulan dapat berupa poin-poin atau paragraf. Hanya saja yang perlu diperhatikan bahwa kesimpulan sesuai dengan poin pembahasan. Jadi misalnya nih, rumusan masalah 5, pembahasannya 5, penutupnya atau di bagian kesimpulannya cuma 3, itu salah sob. Yang benar harus sesuai, nggak kurang, nggak lebih. Dan kemudian itu nggak harus berupa poin-poin, bisa juga dalam bentuk paragraf. Paragraf misalnya seperti apa? Jadi langsung disebutkan saja seperti itu. Tidak pakai poin 1, poin 2, dan seterusnya. Tapi alangkah lebih baiknya, sobat mau memaparkan sesuai dengan poin-poin. Jadi agar pembacanya itu lebih mudah. Oh, ternyata rumusan masalah satu ini kesimpulannya seperti ini penyelesaiannya. Dan seterusnya. Sedangkan saran dapat disesuaikan dengan stakeholder yang terlibat dan terdampak. Jadi membuat saran pun tidak asal-asalan sob. Sobat perlu menganalisa ketika menulis itu kira-kira idenya sobat itu bermanfaat untuk siapa, stakeholder siapa yang bakalan sobat tuju, apa yang benar-benar ingin sobat wujudkan, itu ada di saran. Jadi stakeholdernya ini di sini dilibatkan. Oh, bagi Kementerian Pertanian, bagi pemerintah daerah Jawa Timur, contohnya, bagi wisatawan yang berkunjung, apa saja yang perlu dilakukan, apa saja yang sobat bisa sarankan agar ide ini terwujud dan ide ini sustain, seperti itu sob. Itu adalah kesimpulan dan saran. Selanjutnya kita membahas mengenai daftar pustaka. Daftar pustaka berisi sumber rujukan yang sobat gunakan selama penulisan dan penelitian karya ilmiah. Jadi dalam penulisan atau penelitian itu nggak sembarangan sobat bisa asal mengambil comot dari internet ataupun jurnal. Sobat juga perlu menuliskan sumbernya. Jangan sampai sobat menstate atau mengutip suatu kutipan, ternyata sobat ngarang. Itu dilarang sob, jangan sampai mengarang. Karena sobat mungkin ya, kalau bagi kita siswa maupun mahasiswa masih belum ada kemampuan ke sana lah. Jadi kita habisnya cuman menggunakan literatur review, kemudian ya istilahnya mengarang ini bukan mengarang sumbernya, tapi mengarang mengarang kata-katanya seperti itu. Kata-kata yang akan kita susun agar studi literatur itu tersusun dengan rapi, seperti itu sob. Ada banyak tipe penulisan daftar pustaka seperti Harvard Style, APA Style. Ini sesuaikan lagi dengan buku panduan. Nah misalnya nih di buku panduan itu nggak ada instruksi menggunakan daftar pustaka apa ataupun Harvard. Silakan gunakan yang umum saja. Harvard biasanya atau enggak. Ini dua ini umum, bisa sobat gunakan antara Harvard atau apa. Tapi lebih baik lagi sobat konfirmasi ke panitia agar nggak salah. Dan juga dalam pengutipan daftar pustaka sebaiknya menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti Mendeley atau Zotero biar gampang sob. Mungkin sobat biasanya nulis itu manual. Nata cukupan kan rumusnya nama, tahun, judul, kota, penerbit. Itu kan bakalan lama sobat ketik satu-satu. Nah, kalau di Mendeley atau Zotero ini sobat tinggal drag and drop filenya yang sobat rujuk. Misalnya nih jurnal nih sudah di-download dari internet, sobat tinggal drag and drop ke aplikasinya. Nah itu otomatis ketika sobat menulis di Word tinggal sobat kutip namanya aja. Nah itu otomatis antara kutipan dengan daftar pustaka sudah terlink seperti itu. Jadi biar mudah lah.
Ini juga menghindari yang namanya hilang apa? Hilang daftar pustaka sob. Jadi ketika sobat misalnya nih, ternyata sobat ini nggak sesuai di kalimatnya sobat hapus, ternyata ada kutipannya dan sobat lupa, ternyata daftar pustaka masih ada. Begitupun sebaliknya, sobat mengutip di tulisan di isinya, ternyata lupa nggak ngutip di daftar pustaka. Jadi jangan sampai seperti itu. Lampiran itu sifatnya wajib. Lampiran bisa sobat isi dengan data mentah, data penunjang penelitian dan karya ilmiah, maupun dokumentasi. Biasanya kalau sobat punya dokumentasi dan data yang banyak, sedangkan karya ilmiah ada syarat maksimal jumlah halamannya, sobat bisa masukkan semuanya ke dalam lampiran. Lampiran ini kayak apa ya? Penolong lah, halaman penolong. Misalnya nih, sobat udah menulis, ternyata maksimalnya cuma 20 halaman. Tapi sobat masih belum lego, masih ada yang namanya strategi implementasi, bla bla bla, milestone dan kawan-kawan stakeholder, chart. Itu silakan sobat masukkan ke dalam lampiran. Jadi bisa dimention tuh di tulisannya dalam kurung lampiran 1, dalam kurung lampiran 2, dan seterusnya. Silakan manfaatkan lampiran dengan sebaik-baiknya, karena biasanya lampiran tidak ada batas halaman. Kadang-kala juga sobat batasan maksimal 20 halaman, ternyata lampirannya 30 halaman. Dan sampai 50 halaman. Seperti itu. Mungkin sekian terkait pembahasan kelas jaket yang ke-9 mengenai review bab 5, daftar pustaka dan lampiran. Apabila ada pertanyaan, silahkan chat kami di DM maupun langsung komentar di komentar video ini. Jangan lupa subscribe channel Jagat Lomba dan juga follow kami di Instagram Jagat Lomba. Dan jangan lupa juga untuk nonton video-video yang sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.